Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam jagat raya. Oke dulur, kali ini kita akan membahas salah satu pertanyaan dulur kita ya. Akan tetapi sebelum saya menyikapi pertanyaan salah satu teman atau dulur kita ini, izinkanlah saya bercerita dulu sebentar ya dulur ya. Ini ceritanya waktu 2 tahun yang lalu saya bertemu seorang yai atau seorang tokoh yang mempunyai pondok pesantren di daerah Blitar sana ya dulur ya. Sebetulnya awalnya kita sering ketemu, cuma cuek-cuek saja, tapi waktu itu 2 tahun yang lalu itu benar-benar intens, benar-benar dekat gitu. Ngobrolnya benar-benar hangat banget gitu. Waktu itu kita ngobrol ke sana kemari di area Petilasan Eyang Sri Aji Jayabaya, di pendopo Petilasan Eyang Sri Aji Jayabaya. Beliau bersama 4 orang temannya yang dari Bali gitu. Terus ngobrol panjang lebar, beliau menanyakan saya namanya siapa, berasal dari mana, dan lain sebagainya. Saya juga sebaliknya menanyakan ke beliau namanya siapa, dari mana. Sekitar dulu ketahui, dan mohon maaf saya ulangi bahwasanya beliau adalah tokoh yang mempunyai pondok pesantren di daerah Blitar sana ya dulu ya. Waktu itu saya bertanya, Abah ini kan tokoh agama atau mempunyai pondok pesantren, kok Abah suka berkunjung ke petilasan leluhur? Abah menjawab hanya sederhana, kita jas merah, kita tidak akan melupakan sejarah. Jangan sampai kita melupakan sejarah. Jawaban Abah cuma itu dok. Akhirnya kita ngobrol panjang lebar, tapi di sela-sela ngobrol itu saya masih ingat loh, Abah itu mengatakan seperti ini. Kita beberapa tahun ini, saya bersama 4 teman saya dari Bali ini mencari lebak atau sumber mata air ke Wahyon. Akan tetapi beberapa tahun ini kita tidak menemukannya. Terus saya tanya, karena saya baru dengar kali itu, Abah maksud gimana sih sumber atau lebak Wahyon itu kan begitu? Gini loh lebak atau sumber mata air ke Wahyon ini adalah tempat Kawah Chandra Dinunuka atau Samadhi yang Sri Aji Jayabaya kala menerima wahyunya secara langsung dari Sang Kuasa. Oh begitu. Akhirnya setelah ngobrol panjang lebar, kita sama-sama pulang ke tempat masing-masing atau sama-sama pulang ke rumah masing-masing. Dalam perjalanan pulang itu saya menggelayut pikiran saya, ini kok baru dengar ya saya, ini kok baru dengar ya saya, ini kok baru dengar ya saya. Sebelumnya saya tidak pernah dengar ya, ini kok baru dengar ya saya. Terus seperti itu, sampai dari rumah juga seperti itu. Beberapa hari kemudian dulur saya mencoba untuk melakukan penelusuran dulu. Saya telusuri mulai dari sebelah utaranya yang Sri Aji Jayabaya, sebelah timurnya yang Sri Aji Jayabaya, sebelah selatan yang Sri Aji Jayabaya, sebelah barat petilasan yang Sri Aji Jayabaya, tidak menemukan telur. Hampir 1 bulan tidak menemukan. Nah, setelah itu saya ketemu lagi sama Abah itu, Abah yang punya pondok pesantren orang Blitar itu, ketemu lagi di petilasan yang Sri Aji Jayabaya. Ya, kita ngobrol, saya beranikan bertanya, Bah, lebak sumber Kewahyon itu letaknya di mana sih sebetulnya? Di utara petilasan. Loh, saya kemarin mencari di utara petilasan tapi nggak ketemu, Bah. Kok kamu, wong saya aja hampir 2 tahun mencari nggak ketemu. Saya dibilangin apa, beliau menjawab seperti itu. Terus akhirnya kita tetap ngobrol, kita sama-sama pulang ke rumah masing-masing. Nah, dari pulang ke rumah masing-masing itu malamnya saya, ini di mana ya utaranya petilasan? Besoknya saya mencari lagi, hampir 4 bulan. Nah, setelah saya menemukan sebuah lebak atau sumber mata air, saya belum berani
menyimpulkan dan mengatakan. Saya diam saja. Terus saya setiap pulang rutinitas, pulang aktivitas itu selalu saya sempatkan ke tempat petilasan Eyang Sri Aji Jayabaya dengan harapan bisa ketemu Abah itu ya. Terus setiap hari, setiap pulang rutinitas, setiap pulang aktivitas saya sempatkan ke tempat yang Sri Aji Jayabaya, terus seperti itu. Belum ketemu-ketemu juga, akhirnya persis 36 hari itu ketemu sama Abah itu. Ketemu, kita ngobrol, saya tanya ke Abah waktu itu, Abah, Abah sudah menemukan apa belum dalam pencarian lebak sumber Kewahyon gitu. belum menemukan kita. Waktu itu teman Abah bersama temannya dari Bali itu saya bilangi, Bah, ini saya menemukan sebuah lebak atau sumber mata air, akan tetapi saya tidak berani mengatakan di mana itu. Di utara petilasan ini kurang lebih 12 km. Ya 12 km sampai 13 km lah, Bah, saya bilang gitu. Ayo coba langsung ke sana. Akhirnya kita berangkat langsung ke sana, ke tempat yang saya sampaikan tadi. Di perjalanan kita ngobrol ngalor ngidul. Sebelum kita berhenti di depan tempat yang saya sampaikan, sebelum masuk ke area, 4 temen Abah yang dari Bali itu langsung bilang, iya ini betul yang selama ini kita cari, ini tidak salah, ini tempat yang selama ini kita cari. Itu 4 teman Abah yang dari Bali itu langsung mengatakan gitu. Nah dari sini kita masuk ke dalam, kita di situ ngobrol-ngobrol dan nongkrong. Setelah itu kita pulang ke rumah masing-masing. Dan waktu itu saya pulang ke rumah, terus beberapa hari kemudian, kalau nggak salah 20 hari kemudian, itu saya mendengar kabar dari Abah bahwasanya temannya yang dari Bali itu meninggal dunia karena kecelakaan. Jadi naik satu mobil terus kecelakaan, dan meninggalnya itu meskipun berselang beberapa jam, itu istilahnya meninggal bareng lah istilahnya gitu. Saya mendengarkan kabar dari Abah kaget, shock, masa Abah ya. Terus akhirnya kita janjian ketemu di petilasan yang Sri Aji Jayabaya. Terus kita ketemuan sama Abah di petilasan yang Sri Aji Jayabaya, kita ngobrol ke sana kemari, menceritakan soal temannya itu, dan saya memastikan apakah benar ini lebak atau sumber yang Abah cari selama ini. Betul, saya yakin itu 100% yang kita cari. Saya terus memastikan itu apakah benar. Abah jawabannya sama, itu benar, yaitu yang kita cari selama ini. Akhirnya kita pulang dan kita sering ketemu Abah, kita sering ngobrol sama Abah. 2019 waktu itu tanggal 30 Desember 2019 Abah meninggal dunia. Jadi saya kaget juga ya. Waktu itu saya juga melayat ke sana, berziarah ke sana, bertakziah ke sana, memastikan apakah benar-benar Abah meninggal. Ternyata benar Abah meninggal. Saya merasa bingung, ya Allah, selama ini orang-orang yang menjadi panutan saya tidak ada semua. Akhirnya dari sini saya pulang, dan beberapa hari kemudian saya masuk ke lebak atau sumber yang saya temukan waktu itu ya Dulur ya. Saya di situ malam hari Dulur, waktu itu malam Jumat Legi waktu itu ya. Itu masuk ke situ jam 7 malam sampai jam 12 malam waktu itu. Di situ saya diem di situ sendiri,
ya merenungi nasib diri sendiri dan memikirkan masa depan diri sendiri, dan juga memikirkan Abah bersama teman-temannya ya dari Bali itu kok secepat itu meninggalkan saya kan gitu. Akhirnya ya di situ saya mendengarkan bisikan-bisikan ini tidak saya sampaikan dan saya mohon maaf. Sebenarnya saya juga takut ya waktu itu, tidak ada orang kiri kanan kok ada suara yang sebegitu kencangnya kan begitu ya. Kencang maksudnya kencang tidak terlalu kencang yang seperti orang-orang teriak-teriak gitu, tidak ya. Ada suara yang kencang tapi lumayan banget dengarnya dan jelas banget waktu itu dengarnya. Dari itu saya jam 12 malam pulang ke rumah, dan saya mulai dari itu sering ke tempat itu ya, ke tempat lebak atau sumber kewahyan itu. Nah dari situ banyak hal yang sudah saya temukan di situ, juga banyak hal yang sudah selama ini menjadi tabir sudah terbuka di situ. Dan ini ceritanya cukup sekian. Dan ini saya akan menjawab pertanyaan salah satu dulur kita, di manakah letak Satria Piningit atau Budangan atau Ratu Adil saat ini. Saya hanya memberi panduan arah saja ya. Perkara dulur percaya silahkan, tidak percaya silahkan. Semua kembali ke prinsip dulur masing-masing ya. Ini saya ulangi ya. Perkara dulur percaya monggo, tidak percaya ya monggo. Artinya perkara dulur percaya silahkan, tidak percaya silahkan. Yang terpenting saya menyampaikan apa adanya. Jadi gini ya, kalau soal di mana letak Ratu Adil atau Satria Piningit atau Budangan dan lain sebagainya berada saat ini, carilah ke arah dari petilasan yang Sri Aji Jayabaya, dari petilasan yang Sri Aji Jayabaya ke arah utara kurang lebih 12 sampai 13 km. Jadi saya ulangi ya dulur ya. Di manakah letak Ratu Adil atau Budangan atau Satria Piningit dan lain sebagainya berada saat ini? Carilah dari petilasan yang Sri Aji Jayabaya itu ke utara kurang lebih 12 km sampai 13 km. Perkara dulur-dulur percaya silakan, tidak percaya silakan. Yang terpenting bagi saya menyampaikan itu apa adanya. Oke dulur ya, sudah dulu ya akhir pembicaraan ini, dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang sopan, dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Sudilah untuk dimaafkan. Saya hanya hamba Allah yang penuh salah dan dosa. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam jagat raya.